presentasi. Secara konsisten, maka sebulan Anda akan bisa melakukan presentasi sampai dengan 60 kali. Dan bayangkan rekan-rekan, kalau itu berlaku hukum Pareto, 80 banding 20, 20%-nya iya, berarti ada 12 orang loh yang mau bergabung. Dan kalau misalkan itu ya dari yang bergabung 12 orang itu, 20% ya mau menjalankan, 80% tidak, maka ada kurang lebih 2-3 orang loh yang mau aktif. Hanya dengan kita mulai fokus melihat diri kita. Nggak usah lagi Anda bingung dengan lintasan ladangnya orang lain. Mulailah lihat kepada jaringan Anda yang sudah Tuhan berikan kepada Anda saat ini. Ingatlah, baik belalang ataupun tupai, mereka punya keahliannya masing-masing. Setiap dari kita pun punya satu keunggulan masing-masing yang nggak perlu dibandingkan Bapak Ibu. Ingat, kalau Anda mau sukses, be the best version of yourself. Jadilah pribadi yang terbaik dari versi Anda. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Lihatlah apa yang sudah Anda lakukan. Follow up yang Anda lakukan. Sudahkah Anda konsisten? Seperti saya belajar dari banyak orang-orang yang hari ini menjadi sukses. Bahwa pertemuan terbaik dalam follow up itu justru terjadi 4-5 kali pertemuan. Itulah yang disebut dengan golden momentum. Anda ingin memiliki rekan kerja yang aktif, sudahkah Anda memfollow up sampai dengan yang keempat, sampai dengan 5 kali? Kadang-kadang pertemuan yang kedua, kita udah give up. Rekan-rekan sekalian, mulai dari sekarang, mulai fokus dengan jaringan Anda. Fokus dengan diri Anda. Karena di HDI, sekali lagi, tidak ada yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Pagi semuanya. Selamat pagi Warrior HD semua. Wah, luar biasa semangatnya ya, pagi-pagi sudah hadir di acara Morning Briefing pagi ini. Kalau orang lain mengatakan I hate Monday, karena mereka habis liburan gitu ya minggu. Tetapi kita, khususnya Warrior HDI, mengatakan I love HDI. Karena hari Senin saat yang tepat untuk mulai aktivitas kita, saatnya tepat untuk tancap gas mulai hari Senin ini. Ya rekan-rekan, kita bertemu kembali dan kita akan melanjutkan untuk mengupas 10 rahasia untuk mengembangkan jaringan Anda. Dan pagi ini rekan-rekan kita akan hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini seorang wanita dan ex-profesional. Dan sekarang sudah full time di HDI. Ada apa ya kok full time di HDI ya? Ya, ini harus profesional sejak tahun 2011 sampai 2020, lumayan lama ya. Dan seorang mompreneur, jadi ibu rumah tangga tapi juga pengusaha. Luar biasa. Star Crown Indonesia, jadi Star Crown, dan Royalty Winner HDI, pemenang Royalty, Champion Winner HDI, dan Trip Winner HDI. Juga beliau adalah Smart Skin Advisor Advance. Makanya wajahnya glowing ya, dan siap mengglowingkan Anda semua. Ya, tidak lama berlama-lama, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Yuyen Purnomo. Silakan Bu Yuyen. Halo, selamat pagi Pak Idi, selamat pagi rekan-rekan semua. Wah, luar biasa ya, sudah hadir di ruangan ini. Berapa nih? 780.000 orang. Wow, berikan aplaus yang luar biasa. Nah, rekan-rekan, hari ini saya itu tidak hadir sendiri, rekan-rekan. Tetapi saya ditemani oleh sesosok mami yang cantik, ya. Pastinya juga rekan-rekan sudah tahu semua, beliau baru saja kemarin ini mengisi The Leader Within Tangerang. Siapa orangnya? Tanpa berlama-lama, saya panggilkan seorang yang luar biasa, Kak Gebrina.
Siapa nih Kak Gebrina ya? Kak Gebrina Ferdasonia, beliau seorang ex-profesional dan beliau adalah ex-brand manager in multi-finance company dari 2016 sampai 2020, punya usaha, founder dari Healthy Kitchen, seorang mompreneur dan Star Crown Indonesia. Tentunya juga menyabet semacam penghargaan ya, banyak sekali, ada royalty winner, championship winner, dan trip winner HDI, serta juga menyandang gelar sebagai Smart Skin Advisor Advance. Halo Kak Gebrina. Halo, selamat pagi Kak Yuyen, selamat pagi Pak Yidi, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, yes. Yes. Wah, ini sudah ada banyak sekali di ruangan ini. Antusiasnya luar biasa nih Kak Gebrina. Apalagi kalau Senin lihat wajahnya Kak Gebrina yang glowing. Waduh, rasanya bikin hati ini semakin adem gitu ya untuk memulai pagi ini. Yang nggak ada kata-kata I hate Monday seperti kata Pak Yidi tadi. Oke. Ya jujur bagus banget ya tadi ya Pak Yidi bilang jangan jadikan hari Senin itu jadi hari yang kita benci, justru jadi hari pemulai aktivitas kita dalam seminggu ke depan ya, Cian ya. Yes. Penentu ya Kak Gebi, kalau udah Penentu. positif pasti seminggu ke depannya lancar positif juga. Betul I love sekali. Monday. Iya. Oke Kak Kak Yuyen, Gebi. kita nih mau Ya. bahas apa ya Kak Yuyen ya? Ini loh Kak, kemarin itu kan udah tiga bahasan ya tentang 10 poin untuk mengembangkan bisnis jaringan kita. 3 kemarin tuh sudah dibahas oleh Kak Dona dengan luar biasa. Nah, hari ini kita mau bahas 4 poin berikutnya. Betul ya Kak Gebi? Betul sekali, dan pastinya nantinya secret-secret ini pasti akan membantu teman-teman semua dalam menggrowth network-nya di bisnis HDI. Pasti penasaran kan gimana caranya seorang Kak Yuyen yang bisa mengembangkan network-nya yang sangat besar, bukan hanya di Surabaya ya Kak Yuyen, tapi di seluruh Indonesia. Nah, kita bakal kulik-kulik ya Kak Yuyen, kita bakal sharing-sharing bareng gimana cara ngembangin network, dan rahasianya itu sebenarnya ada di morning briefing di setiap hari Senin ini ya Kak Yuyen ya. Kemarin dibahas juga, sekarang dibahas, nanti sambungannya juga akan ada lagi ya Kak Yuyen. Iya, benar banget. Enak ya di ADI ini kita udah ada jalan tolnya ya Kak Gebi ya. Kita dibagi ilmu Betul. semua dan pastinya yang pertama ini kita mau belajar dulu poin yang keempat. Apa nih poin yang keempat ini Kak Gebi? Nah, kemarin kan kita udah sama-sama membahas ya teman-teman tentang poin-poin cara mengembangkan network kita. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kemarin pasti sudah mencatat semua ya apa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin keempat. Nah, poin keempat ini adalah poin yang benar-benar sangat mengingatkan saya ya Kak Yuyen, karena dulunya pada saat saya baru merintis bisnis HDI di bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 juga, itu sama sekali saya itu menjalankannya itu terlalu mandiri dan terlalu pede Kak Yuyen. Jadi ngerasa diri saya itu, wah saya kan dulunya, mungkin teman-teman tadi lihat ya background saya sebelumnya. Nah, saya tuh mempunyai ego yang mana saya tuh, aduh ngapain ya harus konsultasi, ngapain ya saya harus belajar lagi. Udahlah pakai aja lah, pakai ilmu marketing saya yang dulu, ilmu saya yang ini dulu gitu. Sehingga pada saat saya menjalankan bisnis HDI, itu susah banget terjadi yang namanya percepatan. Bahkan stagnan banget Kak Yuyen. Bahkan di 2 bulan pertama saya menjalankan bisnis HDI, itu omset saya stuck, dan bahkan rekan kerja itu nggak ada sama sekali kecuali mama saya, kakak ipar saya, dan tante saya. Jadi nggak ada yang mau join HDI sama saya. Bayangin nih teman-teman, mungkin teman-teman selangkah lebih maju ya. Ada yang udah dapat rekan kerja di bulan pertama. Kalau aku tuh nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada yang mau join. Dan ada yang bilang, Kak Gaby kan udah banyak followers. Terus dia kan dulu udah banyak pastinya network dan lain-lain. Tapi itu nggak mempengaruhi. Sehingga 2 bulan pertama, bayangin nggak ada rekan kerja yang mau join. Nggak ada sama sekali. Aku tawarin HDI itu sama sekali nggak ada. Sampai akhirnya aku merasa di titik kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Kayaknya ada yang salah deh di diri saya gitu. Dan akhirnya saya mau mengosongkan gelas lagi dan meninggalkan hal-hal yang sebelumnya udah saya jalani di dunia sebelumnya. Karena ibaratnya kan kita masuk ke dunia baru. Dan saya harus mau menutup rapat dunia yang dulu, mengosongkan gelas lagi, dan mau belajar. Dan salah satunya bentuk belajar itu adalah saya harus konsultasi kepada yang udah melewati jalan-jalan untuk kesuksesan di bisnis HDI, yaitu
konsultasi kepada upline yang pastinya udah lebih dulu menjalankan bisnis ini dan udah melewati rimba-rimba yang udah kita lewati ya, teman-teman. Nah, jadi pada saat saya konsultasi waktu itu saya kan 2 bulan waktu itu sama sekali susah ya Kayuyan menjalankan bisnis ini, sampai dalam hati kayaknya bisnis ini bukan buat saya gitu kan, tapi dalam hati berpikir seperti itu, padahal kesalahan itu ada di diri saya sendiri. Pada saat 2 bulan itu saya melihat di grup itu pencapaian orang tuh luar biasa banget gitu, bahkan dari background yang berbeda-beda. Bahkan ada ibu rumah tangga ya, upline leader saya yang bahkan belum pernah bekerja sebelumnya, belum ada pengalaman ketemu sama network manapun, dan benar-benar pure ibu rumah tangga, tapi bisa dan sukses menjalankan bisnis ini. Akhirnya saya langsung konsultasi kepada beliau, yaitu Mbak Gadis. Ada Mbak Gadis nggak sih di sini? Hai Mbak Gadis. Saya langsung ngechat Mbak Gadis pada saat itu, Kayuyan, karena waktu itu saya kaget banget di grup itu di-mention bahwa dia itu adalah merupakan eksekutif crown dengan income segini per bulan. Jadi pencetus saya pertama kali yang bikin akhirnya mau konsultasi itu lihat, wah ini tuh bukan bisnis kaleng-kaleng. Ternyata gede juga ya potensi bisnisnya, kayak gitu. Nah akhirnya saya belajar sama beliau dan saya mau konsultasi. Saya tanya dong sama Mbak Gadis, apa rahasianya bisa jadi eksekutif crown dengan waktu itu income-nya udah 56 juta per bulan, Kayuyan. Saya tanya, terus dia bilang, Mbak Gaby gini, udah role play belum? Udah ikutan 5 training dasar belum? Udah ini belum? Jadi tujuannya kita konsultasi ke upline adalah memberitahukan kita kira-kira apa sih yang belum kita lakukan, kira-kira apa sih yang harusnya kita lakukan, karena sebenarnya udah ada path-nya gitu. Dan ketika konsultasi ternyata jalannya jadi lancar luncur gitu, Kayuyan. Mudah ya. Ada jalan tol ya. Kayak jalan tol gitu. Jadi saya ikutin tuh semua perkataan dari Mbak Gadis pada saat itu, disuruh 5 training dasar, disuruh baca buku, disuruh ikutan bootcamp pada saat itu, ikutan bootcamp. Akhirnya di minggu pertama bulan September, di mana saya udah ngikutin yang sistemnya sebenarnya yang udah dikasih tahu sama upline, saya dapetin rekan kerja dan bahkan langsung 10, Kayuyan pada saat itu di minggu pertama. Gitu. Dan saya kaget banget, oh ternyata ini rahasianya, oh ternyata kita harus konsultasi terus gitu. Jadi teman-teman semua, konsultasi itu wajib banget ya, Kayuyan ya. Yes. Konsultasilah ke upline yang qualified gitu. Dan pada saat kita menjalankan suatu bisnis, ada kalanya pasti kita menemukan hambatan-hambatan atau semacam rintangan-rintangan ya, yang mana kita jalani ya. Pastinya kalau kita nggak jalani, pasti kita nggak ketemu hambatan itu. Tapi kalau kita jalani, pasti kita ketemu hambatan-hambatan, rintangan. Dan di sana juga kita punya upline, tempat kita mengadu. Jadi mengadu itu juga jangan salah tempat ya. Mengadulah ke atas, bukan ke samping. Karena nggak tahu misalnya si samping ini apakah udah siap nih dengan level masalah yang kita punya. Jadi jangan sampai memberatkan orang yang mungkin punya masalah yang lebih berat atau mungkin bagaimanapun ya. Jadi kita kalau misalnya ada masalah langsung tanya upline kita gitu, karena bisnis ini sebenarnya gampang ya, ibaratnya seperti kita pergi ke dokter ya, Kayuyan ya. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya ada penyakit ya, kita konsultasikan kepada upline kita. Seperti itu sih, Kayuyan. Oke, benar banget ya Kak Gaby. Jadi ibaratnya seperti yang Kak Gaby cerita tadi itu ya. Nah, kita kalau di sini, di bisnis HDI, itu kita bisa konsultasi enak banget ya. Karena ibaratnya kalau kita ke dokter, kita ada satu hal mengalami sakit nih Kak Gaby. Pasti kita konsultasi ke dokter, dan dokter akan memberikan arahan terbaik supaya kita tuh bisa sembuh, bisa pulih. Betul ya? Nah, sama di bisnis ini juga, Kak Gaby. Kalau kita konsultasi, itu pasti upline akan mengarahkan jalan yang terbaik. Karena apa? Karena beliau ini sudah mengalami terlebih dahulu pengalaman-pengalamannya. Jadi masalah-masalah kita itu pasti sudah pernah dialami oleh mentor-mentor kita, upline kita yang qualified. Sehingga mereka bisa mengarahkan dan kita bisa menemukan solusi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Tetapi saya meng-highlight apa tadi yang Kak Gaby sampaikan. Seringkali yang menghambat kita adalah dari dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Yaitu adalah ego. Saya juga mengalami Kak Gaby, apalagi dengan karakter saya, melankolis koleris. Ini sebenarnya kita sama kalau deh, Kayuyan, sama melankolis Kak Gaby? sama banget.
Sama banget ya. Ini katanya kalau orang-orang bilang itu koleris melankolis yang belum terproses itu adalah public enemy gitu ya. Egonya tinggi banget, apalagi kalau misalnya kita sudah punya posisi di satu perusahaan gitu ya, dulunya itu kayak ke bawah terus gitu ya. Akhirnya apa? Ini seperti kata Noman Alikan ini ya, if someone corrects you and you feel offended, then you have an ego problem. Nah, jadi rekan-rekan seringkali yang kadang itu menghambat kita, itu adalah ego. Jadi saya sendiri juga merasa Kak Gebi, waktu awalnya konsultasi gitu ya, saya sudah planning, ya, sudah mengarahkan, tapi yang jadi seperti di gambar ini. Katanya bisnis network marketing itu bisnis sendiri. Tetapi kok saya diatur ini ya, A, B, C, D, E, sampai Z gitu ya. Katanya bisnis sendiri tapi kok diatur-atur sih gitu. Padahal upline-nya itu ya elah gitu ya. Saya mengarahkan itu untuk membantu supaya kamu itu lebih cepat loh growing-nya, supaya kamu itu lebih cepat loh Royal Crown. Betul nggak Kak Gaby? Bener banget ya, Kak Yuyan. Jadi kalau misalnya saya sempat sih, saya tertampar banget sih sama slide tadi Kak Yuyan. Itu jujur saya banget sih. Karena saya koleris dan melankolis dulunya, teman-teman. Waduh, pokoknya kalau misalnya lihat saya dulu, saya tuh jadi kayak, aduh gap, gitu banget sih jadi orang gitu loh. Jadi kayak, saya tuh berkaca-kaca dalam hati kayak, wah, kenapa sih harus ada ini, harus ada itu? Kenapa nggak pakai cara yang ini aja? Kenapa nggak pakai cara ini aja? Gitu. Katanya ini bisnis sendiri. Kenapa kayaknya malah diatur-atur gitu? Padahal sebenarnya, teman-teman, path of success itu udah dibentuk dan itu mempermudah kita lebih dulu gitu untuk bisa sukses. Ibaratnya gini, kita menjalankan bisnis konvensional, di mana saya dulu pernah bikin healthy food catering, di mana saya meng-create sistem sendiri, mikirin ini sendiri, isi kepala saya sendiri, dan lain-lain. Ada kalanya kita itu stuck, dan kita bingung mau konsultasi sama siapa. Dan kalau di bisnis konvensional saya dulu, kalau konsultasi dengan konsultan, itu mahalnya bukan main gitu. Tapi kalau di bisnis ini, kita bisa konsultasi itu bukan sama konsultan bisnis, tapi sama praktisinya langsung. Jadi orang yang sudah melalui permasalahan yang sama dengan kita, jadi lebih enak ya sebenarnya Kak Yuyan untuk kita sendiri. Penyakitnya itu udah penyakit yang sama, ibaratnya kita tuh kalau misalnya ada penyakit jantung gitu kan, kita udah tanya kepada misalnya dokter jantung yang udah pernah sakit jantung juga gitu, atau misalnya dia udah menangani banyak pasien jantung sebelumnya gitu. Jadi tepat gitu konsultasinya kepada spesialisnya langsung gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ego kita mengalahkan itu semua sehingga kita jadi terhambat pada proses kita jadi sukses di bisnis ini gitu ya Kak Yuyan. Yes, betul sekali ya. Nah, selain ego, saya juga meng-highlight nih tadi katanya Kak Debbie. Kalau kita konsultasi, itu lebih baiknya itu ke upline, bukan crossline. Betul ya. Kalau di sini kita diajarkan oleh mentor-mentor, kita konsultasi yang positif itu ke bawah ya. Apa yang positif kita bagikan ke downline, apa yang negatif kita coba tanyakan ya ke upline, tapi tidak ke crossline. Nanti jadinya gibah gitu ya. Kak Gaby punya pengalaman nggak nih Kak Gaby? Wah ini ada banget Kak Yuyen gitu. Jadi ini benar banget ya kayak yang Kak Yuyen bilang, pada saat kita mau konsultasi jangan sampai salah juga. Oh aku udah konsultasi kok sama ini, tapi aku konsultasinya ke crossline aja deh. Soalnya kalau sama crossline aku dibenerin. Kadang-kadang kita suka gibahin upline kita juga nih gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Memang sih kalau misalnya tantangan terberat ketika misalnya kita ada nih domain aku cerita sedikit ya Kak Yuyan. Ada salah satu rekan lah gitu. Salah satu rekan kerjaku, dia itu punya grup gibah sendiri gitu Kak Yuyan. Oh, sampai Jadi, bentuk grup ya? Kak Gaby gibah pun sampai bentuk grup. Bentuk grup ya. Jadi ada salah satu lah gitu ya. Rekan kerja saya, dia itu bikin grup sendiri untuk ya ibaratnya awalnya untuk sharing-sharing aja gitu karena merasa kayak oh ada permasalahan sama nih pada saat prospek ditolak dan lain-lain. Tapi lama-lama jadinya itu nggak disampaikan ke upline apa yang jadi permasalahannya. Jadinya ceritanya ke samping terus. Ada kalanya satu titik yang mereka itu jadinya jadi gibah gitu. Jadi gibah, jadi negatif sehingga jalur-jalur lainnya ini yang misalnya kapasitasnya belum siap untuk permasalahan itu jadi merasa kayak ini bisnisnya jadi nggak cocok ya buat gue kayaknya gitu, kayaknya dia aja kayak gitu apalagi gue, aduh kayaknya gini sehingga permasalahan orang ini tuh nggak terselesaikan sama crossline gitu dan jadinya jalur itu bisa mati gitu teman-teman. Jadi bahaya banget sebenarnya kalau misalnya kita cerita ke crossline hal-hal yang negatif. Lebih baik cerita ke crossline tuh yang
sesuatu yang membuat mereka mensupport mereka, hal-hal yang positif, yang inspiring mereka. Karena ibaratnya kalau kita ceritanya negatif itu sama aja kayak kita nggak mematikan semangat orang ya, ibaratnya ya, ayo ya gitu kan. Tapi kalau ke upline kan udah duluan nih lewatin jalan yang sama. Sedangkan kalau crossline kita kan sama-sama lagi jalan nih, ngikutin jejak upline kita di hutan. Ibaratnya kita lagi di hutan. Tapi kalau misalnya kita lihat kiri kanan, sedangkan yang kiri kanan ini masuk ke hutan, ya udah kita ikut ke hutan juga. Kita nggak mau ngikutin jalan dari upline kita, yang mana jejaknya itu udah ditorehkan nih di dalam hutan itu tersendiri. Dan jadinya ujung-ujungnya bakalan tersesat gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau curhat, kalau bisa jangan ke crossline, tapi ke upline aja. Kalau ke crossline sesuatu yang bikin mereka happy, bikin mereka akhirnya termotivasi itu nggak apa-apa. Apalagi yang diharamkan itu curhat ke downline. Nah, ini juga sangat berbahaya teman-teman, di mana downline kita ibaratnya mereka udah mempercayakan kita sebagai upline-nya gitu kan. Dan ketika ada masalah kecil, kita langsung ngomong ke downline kita, aduh aku gini. Jawabannya gimana jadinya teman-teman? Jangan-jangan mereka jadi nggak mau menjalankan lagi dan aduh si Gaby lebih dulu join bla 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 gitu kan. Jadi lebih baik konsultasi itu pada yang tepat, jangan sampai salah konsultasi ya teman-teman. Konsultasi pada spesialisnya, yaitu kepada upline kita, seperti itu Kayu ya. Iya, salut banget loh sama Kak Gaby. Justru ini ya, nah tadi itu mohon maaf ya rekan-rekan ada backsound-nya, tapi enaknya di bisnis HDI ini justru mama-mama buat yang ibu rumah tangga, kita itu bisa tetap eksis, kita bisa tetap produktif, ya kan, sambil melihat tumbuh anak kembang kita. Saya justru terinspirasi ya dari Kak Gaby ya sebagai crossline. Dulu awalnya saya lihat itu bahkan di awal-awal ya, itu sambil mengasihi itu bawain Zoom loh. Itu ya itu satu hal yang menginspirasi ya, yang membuat saya kagum justru dengan Kak Gaby kayak gitu ya. Nah, jadi benar banget rekan-rekan, apa yang positif itu kita tularkan ke rekan kerja kita. Tetapi kalau ada sesuatu yang kita rasa negatif, kita tanyakan, konsultasilah ke upline kita. Ya, karena sepengalaman saya, apa yang kita lihat negatif itu belum tentu negatif. Tetapi dari sudut pandang upline yang sudah mengalami terlebih dahulu, mentor-mentor kita ini, wah ternyata justru sesuatu yang negatif itu malah bisa diubah menjadi positif. Nah, enaknya di bisnis ini kita bisa cari tahu jawabannya gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya nih Kak Gaby ya, kalau saya sendiri ini hati-hati dengan lagi-lagi penyakit dari diri kita sendiri, yaitu nggak mau kan konsultasi, karena apa? Karena sungkan. Ya, ini budaya orang Jawa yang kelihatannya baik gitu ya, tetapi belum tentu benar. Jadi hati-hati jangan sampai kita terkecoh dengan sungkan yang salah. Karena di awal itu saya mikir gitu ya, aduh kalau saya kontak mentor saya ini adalah upline sejuta umat. Jaringannya itu dari Sabang sampai Merauke ada semua ya. Beliau ini selalu keliling kemana-mana. Nanti kalau saya WA atau saya tanya, saya ganggu waktunya lagi gitu ya. Apalah saya butiran debu. Apalagi mungkin yang baru-baru masuk gitu ya, ngerasanya seperti itu. Jangan rekan-rekan. Karena apa? Karena sebenarnya upline kalau kita kontak sebagai rekan kerja yang aktif tanya terus sama upline-nya itu upline merasa senang gitu ya. Betul nggak Kak Gaby? Benar banget Kak Yuyan. Jadi sebenarnya itu tuh adalah pikiran-pikiran kita aja ya yang menghambat kita. Kita merasa kayak aduh nanti takutnya dia direpotin, takutnya gini. Padahal kita tuh sebenarnya senang banget loh kalau bisa dikontak terus. Tandanya kita dapat rekan kerja yang aktif bertanya ya Kak Yuyan ya. Berarti benar-benar menjalankan gitu. Betul banget. Nah, jadi kadang itu kita terhambat gitu ya oleh faktor-faktor yang kita buat dalam pikiran kita sendiri. Kita sering berasumsi gitu ya. Padahal itu belum tentu gitu ya. Dan yang pasti konsultasi ini ibarat jantung di multi level marketing gitu ya. Jantung artinya apa? Kalau jantungnya tidak terpompa bisa mati gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau misalnya kita tidak konsultasi, itu kita bisa tersesat lama dan akhirnya bisa-bisa muntaber, mundur teratur tanpa berita gitu ya. Nah, rekan-rekan, saya juga punya pengalaman nih Kak Gaby. Saya ingin berbagi juga waktu di Korea gitu ya.
Ini saya kasih judul, malu bertanya sesat di jalan. Aduh, ini kayaknya untuk BTS nggak Kak Yuyen? Ya, ini bukan opa BTS gitu ya, Oh, tapi bukan ya? opa-opa di Everland gitu ya. Salah satu wahana untuk anak-anak ini lucu, Kak Gaby, pengalaman saya gitu ya. Kita mau keluar dari wahana Everland gitu ya. Nah, singkat cerita saya bertanya nih pada salah satu opa gitu ya di sana. Ternyata opanya ini nggak bisa bahasa Inggris, Kak Gaby. Akhirnya kita pakai bahasa Tarsan gitu ya. Ya, saya gini, exit. Orangnya nggak ngerti gitu ya. Terus go out. Dia tanya, go home gitu. Yes, yes, yes gitu ya. Ya, akhirnya dia pakai bahasa isyarat gini-gini ya. Nah, ternyata ditunjukin jalan, terus kita sampai untuk exitnya itu kita naik cable car kayak gitu. Nah, terus sampainya di bis nih, Kak Gaby, ada rekan-rekan tuh yang cerita, kamu keluarnya tadi gimana? Oh, yang cepet kok naik cable car gini-gini gini. Loh, iya Kak, saya itu putar-putar gitu ya, hampir 30 menit hanya untuk mencapai jalan keluar. Ya, jadi buat rekan-rekan ini sama gitu ya dengan kita di bisnis ini. Kalau kita itu malu bertanya, sungkan bertanya, tidak mau bertanya, malas bertanya, itu bisa jadi mengakibatkan kita bisa sih sampai di tujuan, tetapi akan lebih lambat. Betul ya Kak Gaby ya? Ibaratnya juga kita kalau misalnya nih ya rekan-rekan mau pilih yang mana nih. Nah, ini saya juga punya ilustrasi ya. Kita ini sudah disediakan jalan tolnya melalui support system Billionaires, konsultasi gitu ya. Tetapi kita mau lewatnya hutan. Nah, ini ya, ada gambar ini. Wah, ini Kalau jalan tol sebelah lewatnya kiri, hutan, ya kan? Udah ada ya. jalan lurus aja nih, lancar luncur, ya kan? Tapi ternyata ini mungkin teman-teman bisa pilih yang mana nih, ya kan? Mau yang jalan tol atau mau tersesat di hutan? Iya, mau pilih yang mana ya rekan-rekan? Nanti hati-hati gitu ya. Ya, Yang ingat kiri gambar ya. ini ya. Kalau nggak konsultasi nanti diterkam sama singanya. Gitu. Bener banget ya Kak Yuyan. Jadi gini, ibaratnya gini teman-teman. Sesimpel ketika misalnya kita lagi di hutan tersesat gitu kan. Kita lihat ada jalan terang di ujung sana, di mana itu tuh udah dilewatin sama manusia, ya kan. Tapi di jalan kiri kanan itu tuh tanahnya belum ada jejak-jejak gitu. Nah, ada orang yang memilih ya udahlah, aku lewatin jalan yang ini aja deh, mana tahu nanti ketemu makanan-makanan enak dan lain-lain. Padahal sebenarnya jalan yang udah terang itu udah kelihatan. Tapi memilih untuk berputar-putar dulu, ujung-ujungnya tersesat. Sama kayak kayu yang tadi ya. Kayu yang tadi waktu di Everland akhirnya tersesat 30 menit ya Kak Yuyan ya. Iya, ada yang tersesat 30 menit nih Kak Hebi. Hanya untuk mencari jalan Waduh. keluar. Jadi sama banget nih ya di bisnis Iya, ini. jadi jangan sampai tersesat karena ya ibaratnya udah ada jalan tolnya gitu. Yes. Nah, Kak Hebi, poin yang berikutnya nih Kak Hebi. Yang untuk membantu kita mengembangkan network ya. Poin yang kelima nih. Jadi kita harus mau berunding dulu jika mengambil keputusan yang melibatkan orang lain. Nah, ini pengalaman banget Kak Gaby di pendampingan gitu ya. Sebenarnya ini terkait sih dengan konsultasi, mau konsultasi dulu gitu ya. Tapi seringkali ya itu tadi Kak Gaby, kita berasumsi contoh nih misal kita mau minta pendampingan upline nih ya. Tapi kita mintanya dadakan kayak gitu. Janjian ketemu orang A, upline-ku pasti bisa nih. Akhirnya kita menunda-nunda menginformasikan ke upline, akhirnya H-1 atau H bahkan min 30 menit gitu ya, kontak upline. Upline, saya mau ketemu si A. Si A ini orangnya bagus banget loh gini-gini. Nah, tetapi ternyata upline-nya tidak bisa mendampingin Kak Gaby karena ada jadwal yang sudah diplot nih sama upline-nya. Akhirnya ya upline-nya tidak bisa mendampingi. Dan kalau misalnya itu terus-menerus dilakukan Kak Gaby, akhirnya muncul seperti pikiran, katanya di HDI ini didampingi gitu ya, 90 hari pertama didampingi upline, mana buktinya? Saya minta pendampingan upline kok tidak bisa gitu ya. Jadi kita harus mau ya berkonsultasi, berunding dulu, dan pastinya menginformasikan ini jangan mepet-mepet waktunya, betul ya Kak Hebi? Bener banget. Waduh, aku pengakuan dosa lagi nih Kak Yuyan. Nah, aku itu kan orang koleris dan melankolis ya, Kak Yuyan ya. Dan orang koleris itu kan pengennya cepet ya, satset. Jadi kalau ada ide tuh pengen cepet-cepet dilakuin gitu.
Dan aku ada sisi melankolis yang mana itu tuh harus tertata dengan cantik, rapi, sistematis, dan nggak mau diganggu-gugat sama orang lain. Itu aku dulu tuh Kak Yuyan, yang mana aku tuh belum terlalu terproses dulunya. Nah, terus aku tuh dulu kan banyak banget ya ide-ide bikin event ini segala macem. Terus misalnya ini A, B, C, D, E gitu kan. Itu benar-benar ngasih tahu upline kadang-kadang di hari H atau H-1 kadang-kadang upline itu jadi nggak bisa gitu kan untuk ikut, padahal kita tuh mau melibatkan upline kita gitu kan. Terus juga kadang-kadang mau bikin ini mau bikin itu, tiba-tiba dadakan ngasih tahu upline, padahal sebenarnya itu kan suatu hal yang keputusannya itu diambil bersama-sama ya, kita kan mau melibatkan orang lain gitu, sehingga akunya tuh nggak punya rasa empati kalau upline ini tuh punya kegiatan-kegiatan lain gitu. Ibaratnya kan upline ini parameternya itu ini ya tidak terbatas ya, tapi kan parameter kita ke upline itu kan terbatas ya. Mereka kalau upline ini kan punya banyak rekan kerja lainnya gitu kan, tapi aku nggak mikirin itu, yang penting gini karena ada koleris yang nggak terproses dan nggak mau diganggu gugat, pengen yang udah di planning dari 0 sampai nomor 10 ini udah langsung dikasih kapan upline ini nih yang aku rencanakan. Padahal kalau misalnya aku mau sharing, terus bertukar pikiran, brainstorming, mungkin idenya bisa jadi lebih bagus gitu. Bahkan dulunya waktu bikin sesi Ciyuyen itu semuanya aku atur sendiri, sampai kayak musiknya aku putar sendiri, ini putar sendiri. Akhirnya upline aku itu ngasih tahu, Gap, coba kalau misalnya gini, mungkin kamu lebih enak nih bawain sesinya, gini. Mungkin ada nih upline saya yang merasa di sini nih, yang dari kota Bandung. Nah, itu langsung dikasih tahu kan sama Ci Sofi waktu itu, Gap, coba kamu delegasi, belajar delegasi, coba gini. Ternyata kalau kita itu mau berunding, mau melakukan brainstorming dulu sama apa kita sebelum kita memutuskan sesuatu, itu terasa lebih mudah loh jalan kita gitu teman-teman. Jadi aku sejak itu berpikir, wah ini nggak bisa, pokoknya kalau misalnya ada apa mungkin aku mau konsultasi dulu. Misalnya kayak kemarin ngisi TLW di Tangerang, itu aku konsultasi dulu sama Konugroho, kok kira-kira apa ya materinya yang cocok dan pas untuk Gaby bawain kayak gitu. Jadi sekarang itu benar-benar apapun yang harus dilakukan itu harus berunding sama orang lain dulu gitu, karena itu melibatkan banyak orang di luar sana, bukan masalah apa yang kita pikirin tapi orang lain. Karena memang kalau memang ini ya kayak keputusan untuk diri sendiri itu mungkin bisa ya, yang nggak menyangkut orang lain itu mungkin bisa diputuskan oleh diri kita sendiri dengan menimbang baik dan buruknya. Tapi kalau untuk keputusan yang menyangkut banyak orang harus diambil dengan keputusan bersama kayak gitu, Kayuyen. Betul, apalagi kalau misalnya kita ada ide ngadain event gitu ya Kak Gaby. Kadang kita ya ini ya ngadain kayak semacam gimmick gitu ya. Nah, kita juga harus mau nih berunding, terus kita juga harus mau berinvestasi. Dalam arti bukan investasi keluarin modal yang gimana, ya kan Kak Gaby. Tapi mungkin kita ada apa sih yang mungkin kita bisa berikan buat orang lain seperti itu ya. Jadi jangan sampai ibaratnya udahlah, apalagi misalnya nih kita punya rekan kerja ya yang istilahnya juga mau ngadain event gitu ya, tapi kita diam aja. Bahkan mungkin kita minta supportnya itu upline di 5 di atas kita gitu ya. Kayak upline-nya udah dikabari H-1 terus bingung, ini acara apa ya? Ini saya disuruh support apa gitu ya. Kayak ngajuin proposal ya, tiba-tiba ditodong gitu ya. Itu ya, upline-nya ditodong. Aduh, aku dulu. Alhamdulillah sejak ikutin apa yang udah dikasih tahu oleh HDI, akhirnya ketika kita ngikutin banget ya, oh ternyata harus kayak gini loh, itu tuh hubungan kita sama orang lain tuh jadi lebih baik loh, Kayuyen. Dan yang kita penting kan komunikasi ya, Kak Gaby ya. Benar. Itu saya juga kok Kak Gaby, bukan Kak Gaby aja, apalagi saya ini mentalnya mental gratisan gitu ya. Mental sale, mental gratisan gitu ya dulu ya. Pokoknya apa-apa kalau bisa disupport upline aja, saya nggak keluar gitu. Tapi selalu diingatkan gitu ya, kalkulator manusia itu tidak sama dengan kalkulator Tuhan. Semakin kita ini hitung-hitungan gitu ya, bayangin kalau kita hitung-hitungan sama manusia, terus Tuhan jadi hitung-hitungan sama kita. Nah lo gimana celaka gitu ya. Celaka itu benar. Oke, nah poin yang berikutnya nih Kak Gaby. Tapi saya lihat poin yang berikutnya ini Kak Gaby banget deh kayak gitu. Yaitu dengan apa?
kita mempunyai kebiasaan yang baik dan memiliki sikap yang positif. Terutama poin yang pertama ini kan rencana kerja harian. Saya lihat Kak Gaby ini seorang ibu rumah tangga dengan segudang kesibukan, bahkan itu masih sempat juga menata hari itu olahraga gitu ya, ngurus anak, tapi jaringan di HD ini juga makin besar gitu. Nah, boleh nih Kak Gaby sharing tips dan triknya buat rekan-rekan. Oke, teman-teman. Jadi, wah ini tentang RKH ya. Mungkin teman-teman jangan sempat bosan-bosan ya dengerin aku tentang RKH. Karena ini part yang paling ini ya, paling penting banget pada saat kita menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena dari RKH inilah terjadi yang namanya konsistensi. Dan konsistensi itu akan ngelit kita untuk habit yang baik. Jadi yang dipikirin tuh bukan, ngapain sih aku harus bikin RKH? Udahlah sesuai apa yang dipikiran aku aja, ngapain sih bikin harus gini ngapain harus tulis gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir kayak gitu, udah yang spontan aja, padahal sebenarnya habit itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang konsisten kita lakukan setiap hari. Dan mungkin kita bisa mulai dengan apa nih, dengan bikin RKH setiap hari, apa yang harus kita lakuin. Ya mungkin kebanyakan nih Kayuyan, aku ngerti sih, mungkin ada kebanyakan banyak orang yang malas bikin RKH karena mereka menganggap bisnis HDI kan modalnya kecil, aku nggak bikin RKH pun juga nggak ada yang rugi gitu kan. Kalau di kantor kan kita dulu disuruh bikin notes gitu kan, bikin RKH kalau di kantor zaman dulu kan aku di kantor bikin RKH juga, tapi tujuannya apa? Supaya nggak dipecat sama bos, pokoknya ada pressure dulu gitu kan. Nah kalau di bisnis HDI modalnya kecil, jadi orang nggak mau bikin RKH. Padahal sebenarnya dengan modal kecil itu, kalau kita bikin suatu gebrakan yang mungkin membuat diri kita jadi konsisten menjalankan bisnisnya, bahkan jadi suatu yang positif loh, bukan sesuatu hal yang bikin kita jadi males gitu. Karena sebenarnya pencetus kita di bisnis ini itu adalah dream kita tadi, apa yang udah jadi goals kita tadi, dan goals itu kalau kita mau breakdown berbentuk RKH, berbentuk apa yang kita lakukan per jamnya, apa yang kita lakukan setiap harinya gitu. Jadi sebenarnya ngelit kita untuk goals gitu. Jadi ngelit kita untuk keimpian kita. Sedangkan kalau dulu aku kerja, RKH yang aku buat itu ngelitnya adalah, oh ya udahlah untuk dapat gaji. Itu padahal kita mau loh gitu kan, melakukan hal-hal yang profesional seperti itu. Padahal cuma untuk gaji. Kalau dulu misalnya ini ya, kalau misalnya teman-teman pernah melihat ya di sesi RKH aku sebelumnya gitu kan, itu kan ada bentuk dari RKH yang bersangkutan dengan path of success kita gitu. Apa sih yang harus kita lakukan setiap harinya? Seperti kita prospecting, kita buat daftar nama, kita mengundang. Jadi sebenarnya RKH itu isinya kita nggak usah bingung karena semuanya udah diatur sama path of success. Tinggal kita menentukan goals kita dulu. Oh, saya pengen jadi diamond leader. Saya pengen jadi executive diamond. Saya pengen jadi royalty winner. Anggaplah misalnya pengen jadi diamond leader dulu nih. Nah, apa sih yang harus saya lakukan setiap hari? Oh, berarti saya harus prospecting. Oh, saya harus baca buku. Saya harus mengundang orang ke pertemuan. Nah, itu semuanya ditulis di RKH supaya apa? Supaya kita ingat, supaya kita lakukan setiap harinya. Karena kalau nggak ditulis, biasanya itu akan bertabrakan sama jadwal yang lain, sehingga ujung-ujungnya nggak jadi dikerjakan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk reminder kita RKH itu, gitu. Karena sebenarnya RKH itu adalah berhubungan dengan investasi kita pada waktu loh teman-teman. Karena sebenarnya waktu itu adalah komponen yang termahal. Time is money, nggak bisa dibeli loh waktu itu. Tapi kalau uang mungkin bisa dicari, tapi kalau waktu tuh nggak bisa gitu. Mungkin ada yang berpikir kayak, aduh kayaknya waktu aku kurang gitu, dalam 24 jam tuh masih kurang gitu. Ya kenapa? Kita nggak bisa beli waktu gitu. Uang yang komponen termahal di dunia itu sebenarnya waktu gitu. Jadi itu benar-benar membuat ketika kita membuat RKH, teman-teman, itu jalan kita dalam menjalankan sehari-hari itu lebih produktif gitu. Kayak yang Kayuyan bilang ya, pagi-pagi olahraga. Itu aku biasanya olahraga pagi-pagi, olahraga, yoga biasanya pagi-pagi dulu, habis itu nanti nyiapin makanan anak, terus nanti mulai kerja, mulai ini, mulai itu. Jadi tertata gitu teman-teman. Jadi aku nggak ada waktu buat ini, aku nggak ada waktu buat ini. Tenang, itu ada yang namanya skala prioritas. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat lagi nanti di layar, mungkin boleh ditampilkan lagi, ada yang bisa teman-teman pelajari nantinya di YouTube kita, YouTube channel Warrior RKH.
Ini aku dapat sharing juga dari bersama dengan Kak Intan dan juga Yosua tentang RKH ini. Jadi teman-teman bisa lihat, oh gimana sih cara ngatur RKH, gimana sih bikin set skala prioritas, itu ada semuanya di sana. Seperti Yes. itu. Jadi semua ada bimbingannya ya rekan-rekan. Jadi ada bukunya juga dan tips-tipsnya itu juga ada di YouTube. Jadi enak banget ya. Pastinya teman-teman mau pilih jalan tol ya. Sudah ikutin aja deh yang dibagikan ya, sistemnya sudah ada semua, tinggal kita ngikutin aja. Nah, kebiasaan yang baik dan sikap positif yang kedua itu terkait dengan yang namanya 3M. 3M ini juga salah satu bagian dari jantungnya multi level marketing gitu ya Kak Gepi. Dan saya lihat Kak banget. Suka banget kan baca buku gitu ya. Dari awal memang suka baca buku ya Kak Gepi ya. Aku emang seneng banget Kak Yulian baca buku karena ibaratnya menjadi seorang entrepreneur atau kita sebagai seorang enterpriser HDI itu kan nggak melulu sekedar cuma belajar praktek aja, tapi kan teorinya juga harus kita butuhkan ya supaya kita ini menjadi seorang enterpriser yang sukses juga. Nah, hal ini sama kayak kita mau berenang. Tentu kita harus mau belajar terlebih dahulu kan teori tentang berenang itu kayak gimana sih, gaya apa aja sih ketika kita berenang. Nah, inilah mengapa membaca itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting buat kita yang berniat untuk jadi seorang enterpriser apapun itu, mau jadi koki, mau jadi apapun gitu. Padahal sebelumnya ya, sebelum waktu saya menjalankan bisnis itu yang bisnis HDI, waktu itu kan saya menjalankan bisnis healthy food catering. Nah, itu saya juga banyak banget literatur buku yang saya pelajari dulu sebelum saya merintis bisnis itu. Nah, jadi kalau kita baru merintis hal yang baru lagi di HDI, otomatis saya harus mau baca lagi kan, Kak Yulian, gitu kan, baca hal-hal yang berhubungan dengan bisnis HDI gitu. Namun mungkin banyak orang di luar sana tuh yang menganggap baca buku tuh udah ketinggalan zaman gitu kan, atau ngapain juga baca buku, udahlah belajarin aja dari video atau ikutan aja lah seminar gitu kan. Ketinggalan zaman, jadul lah baca buku. Padahal sebenarnya teman-teman membaca buku itu memiliki yang namanya manfaat-manfaat yang sangat-sangat penting untuk kita gitu. Yang pertama kalau dari aku sendiri ya, Kak Yulian ya, itu tuh baca buku itu benar-benar mengubah pola pikir aku sebelumnya gitu. Biasanya kan pola pikir aku terbatas ya, kayak ada batasan-batasan nih, kayaknya aku nggak bisa kayak gini, kayaknya nggak bisa kayak gini gitu. Apalagi sistem kepercayaan kita sama bisnis network marketing yang mana waktu itu sangat-sangat rendah banget gitu, belum tahu apa-apa. Setelah baca buku bisnisku, setelah baca buku cash flow quadrant, sistem kepercayaan kita menjalankan bisnisnya jadi kuat lagi gitu. Dan ketika kita membaca buku, kita juga bisa menulari diri kita dengan keyakinan yang bisa diberdayakan kepada orang lain. Jadi bukan hanya kita aja yang bisa menyerap isi buku itu, tapi kita juga bisa membantu orang lain menularkan pola pikir kita itu kepada orang lain gitu, yang bisa mendorong orang untuk melihat hal-hal yang nggak terlihat sama diri mereka sendiri gitu. Oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini. Kayak jendela ya baca buku itu ya, benar-benar bisa melihat udara segar di luar gitu. Jadi baca buku itu benar-benar membuat diri kita itu jadi makin tekun, terus tekad kita juga makin kuat, ya kan? Dan bisa menambah ilmu kita juga, Kak Yulian. Jadi yang mana kita nggak bisa dulunya, nggak tahu gitu kan. Apalagi kita kan mungkin baru nih di tentang bisnis gitu kan. Nah mungkin dengan baca buku kita bisa dapetin banyak pengetahuan tentang bisnis, ya kan? Yang mengajari kita tentang konsep bisnis yang pada umumnya ya berhubungan dengan orang lain, ya kan? Bacalah buku tentang itu gitu. Jadi sangat-sangat membantu banget. Terus manfaat baca buku yang paling berasa sama aku, Kak Yulian, kita tuh jadi bisa belajar menganalisis dan juga bisa ningkatin konsentrasi diri aku sendiri. Karena aku adalah orang yang pelupa banget, Kak Yulian. Lupa nama tempat, nama orang, alamat. Tapi karena baca buku kita jadi ingat. Dan nah itu di buku ini ya, Kak Gebi, tipsnya di buku 25 Ways ya. Kalau misalnya nih lupa sebut nama, sebutkan kayak minimal 3 kali ya setelah kenalan supaya ingat. Kayak gitu itu kan kita tidak paham dan itu tidak diajarin di sekolah ya Kak Gebi ya. Kita tahunya ya dari baca buku yang dianjurkan. Salah satunya dibahas tuh di 25 Ways. Karena saya sendiri juga pelupa parah saya. Saya pelupa parah, bahkan sampai lupa wajah orang gitu ya. Saya soalnya pernah nih Kak Gebi dan prospek gitu ya, dan prospek dari followers IG saya. Terus saya sapa, halo Kak ini ya, saya sapa namanya. Terus soalnya dia nulisnya owner dari hijab apa kayak gitu. Wah ini
hal yang tepat ini, saya blind ajak kerjasama. Terus dia jawabnya gini, C, sebenarnya aku tuh udah kepoin Cice dari lama. Loh, kok jawabannya seakan-akan kenal gitu ya. Ternyata saya ingat-ingat, loh ini ternyata dulu teman kantor saya gitu. Saya pelupa parah gitu ya. Saking lupanya ya kalian Aduh, ya. itu malu banget kalau nggak diajari tips-tips dari ini ya, buku gitu ya, nginget nama itu, aduh, saya parah banget ya Kak Gaby. Jadi benar-benar ini ya, kalau teman-teman di sini, ini enak ya, mungkin ya Kak Gaby dari awal sudah suka baca buku. Kalau teman-teman di ruangan ini, dari awal nih, siapa yang awalnya tidak suka membaca buku? Boleh angkat tangan atau suka semua? Kalau suka semua timnya Kak Gaby, kalau nggak suka timnya saya gitu. Pakai hashtag ya. Hashtag ya. Tim Yuyan, tim Ya Gaby gitu ya. jujur Kak Gaby, dari 3M yang terberat buat saya itu membaca buku. Saya ini paling nggak suka, anti membaca buku gitu ya. Tapi mentor-mentor itu selalu ingetin gitu ya. Ya, saya lempar balik ya pertanyaan ini ke rekan-rekan. Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Boleh tulis di kolom chat. Kita mau makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Pastinya kita makan untuk hidup gitu ya. Sama seperti membaca buku. Kita membaca buku untuk sukses, untuk berhasil. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin gitu ya tidak suka membaca buku, tipsnya di awal itu bacalah buku yang awalnya kita suka, yang ringan, yang kecil gitu ya. Yang cepat habis gitulah Kak Gaby. Soalnya kalau misalnya kita nggak suka gitu ya, mungkin terasa berat kayak gitu ya. Dan kita harus memiliki pola yang positif, sikap yang positif dalam membaca buku. Contohnya seperti ini, Kak Gaby. Saya izin share gitu ya. Saya dulunya seringnya itu bukan saya baca buku, tapi buku baca saya. Karena apa? Waduh, itu gimana tuh Kak Yuyan? Buku baca Iya, Kak Kak Gaby. Karena kebiasaan gitu ya. Dulu itu memang kalau sekolah belajar gitu ya, itu pun nggak mau duduk di kursi gitu ya, nggak mau duduk di meja apa istilahnya di meja belajar baca buku nggak, tapi bacanya itu sambil tiduran. Tapi kalau sekolah mungkin tuntutan ya harus nilainya bagus gitu ya, mau nggak mau itu baca sambil tidur masih konsen gitu ya. Tetapi baca buku di HDI, aduh, baca buku gini atuk gitu ya, bukunya jatuh ke muka saya gitu. Itu sering banget. Nah, padahal kita udah diomongin baca buku itu duduklah, ambil posisi yang enak. Bacalah 15 menit sebelum tidur. Karena apa? Pada waktu malam 15 menit sebelum tidur itu kalau kita baca itu akan tanpa sadar masuk ke gelombang alfa sehingga itu akan menjadi memori dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga kita pada waktu mengalami peristiwa itu langsung ingat, oh ini ada yang di buku ini ya. Oh ini ada yang di buku ini ya. Gitu. Terus kemudian juga apa? Kenapa kok disarankan baca buku di malam hari? Karena apa? Seharian kita tuh lelah dengan aktivitas, apalagi misal ada event atau kejadian yang negatif. Kalau misalnya kita langsung bawa tidur, otomatis apa? Badan kerasa capek, lemas gitu ya. Kita bawa terus yang negatif sampai besok paginya, itu kita bangun dengan malas-malasan, aura yang negatif juga. Tetapi kalau kita akhiri hari dengan membaca buku atau kegiatan yang positif, otomatis yang masuk ke otak kita, tubuh kita adalah sesuatu yang positif. Sehingga apa? Ketika pagi hari kita bisa langsung semangat dan membangkitkan aura yang positif gitu. Terus selanjutnya nih Kak Gaby, ada stigma yang salah juga gitu ya. Kalau baca buku itu saya takut dulu karena apa? Takut disuruh hafalin. Kalau ditanya upline, nggak ngerti gitu ya. Wah ini buku ini ayo isinya apa gitu ya. Jadi ada ketakutan, wah saya harus kalau baca buku itu hafal gitu ya, memahami benar-benar. Tetapi upline itu bilang, loh baca aja dulu karena tidak semua buku itu langsung kita pahami. Terutama buku yang istilahnya itu benar-benar sesuai dengan kelemahannya kita. Contoh ya, saya pengakuan dosa gitu ya. Buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain itu saya baca itu 3 tahun loh Kak Gaby. Nggak selesai-selesai. Waduh, 3 tahun. Iya. Pertama kali ya, buku terlama lah pokoknya itu bacanya. Karena apa? Karena saya koleris melankolis gitu ya. Sanguinya rendah sekali, plekmatis 0. Nah, sedangkan Waduh. di buku
bagaimana mencari kawan itu kan banyak cerita ya Kak Gaby ya, cerita Iya. ya baca itu bosen, ini maksudnya apa gitu ya, tapi Aplen bilang buku ini bagus, akhirnya butuh waktu 3 tahun, tapi memang benar Kak Gaby, saya baca kedua kalinya itu penangkapannya udah berbeda dengan baca yang pertama. Dan saya juga dikasih tips gitu ya oleh mentor-mentor. Contohnya ini ya, buku The Irrefutable Laws of Leadership ini kebetulan isinya bahas mengena banget dengan topik yang kita bawakan hari ini. Nah, tapi saya bukan nyoroti isinya gitu ya, tetapi saya menyoroti kalau misalnya kita baca buku, bawalah bolpen, stabilo gitu ya. Nah, buku ini jangan dijadikan etalase. Ya, nggak apa-apa kita coret-coret, kita ambil maknanya. Oh, kita dapat apa sih dari buku ini? Apa yang mungkin kita bisa bagikan ke rekan kerja kita? Dicoret aja. Atau jangan-jangan kita beli buku, nah sekarang masih tersimpan rapi ada sampulnya. Ya, siapa di ruangan ini yang juga seperti itu gitu ya. Saya dulunya seperti itu, beli, tapi nggak dibuka-buka, nggak dibaca-baca gitu ya. Padahal itu seperti apa ya, istilahnya kita udah disediain jalannya gitu ya di sini. Dan juga saya punya satu cerita ilustrasi yang luar biasa Kak Gaby. Saya itu pernah dengar ya cerita bahwa ada jutawan Australia gitu ya. Beliau ini berlibur, kemudian selama berlibur itu ternyata rumahnya itu dirampok Kak Gaby. Nah, pada saat dirampok itu ketika mereka kembali, sang jutawan ini punya istri dan anak tunggal. Sang istri langsung ke satu tempatnya ya. Ternyata dia teriak, dia marah, dia nangis. Ternyata berlian sama perhiasannya habis ludes semua. Nah, yang kedua itu adalah anaknya. Anaknya marah-marah gitu ya, teriak-teriak. Ternyata apa? Koleksi jam Rolex-nya itu disapu bersih sama perampoknya. Yang ketiga, terdengar suara tawa gitu ya. Terakhirnya itu terdengar ketawa dari sang ayah, sang jutawan ini. Lalu sang anak sama istri menghampiri, sudahlah ya, sudah, kamu nggak usah stres, nggak usah histeris, kamu saking tertekannya ya ini nggak bisa nangis, nggak bisa teriak, kamu tertawa. Dikiranya sang istri sama sang anak, ayahnya ini stres. Ternyata ayah bilang, oh enggak, saya ini justru bahagia. Loh kok bisa? Orang yang nomor satu paling marah istrinya, kok bisa kamu bahagia? Ini loh harta kita ini habis ludes. Sang jutawan itu bilang gitu ya, oke nggak apa-apa. Sang perampok itu boleh menghabiskan harta kita, tapi saya bahagia. Karena apa? Karena dia tidak merampok tempat yang satu ini. Apa tempat yang satu ini? Tempat satu ini adalah perpustakaannya. Ternyata tidak ada satu buku pun yang diambil oleh perampok itu. Dan sang jutawan itu bilang, ini adalah hartaku. Kamu boleh percaya sama aku. Dalam 3 tahun, aku akan memberikan harta yang lebih besar daripada yang kita miliki, bahkan yang dicuri oleh perampok ini. Dan yang luar biasa, ini true story ya rekan-rekan. Dalam waktu 5 tahun, sang jutawan tersebut berhasil meraih peringkat 5 terbesar orang terkaya di Australia. Wow, keren ya. Iya, keren ya. Karena memang yang paling penting itu adalah investasi leher ke atas, investasi ke diri kita sendiri. Jadi itu ya rekan-rekan, jangan sampai kita meremehkan kekuatan dari membaca buku. 3M yang kedua, yang berikutnya nih, kebiasaan positif yang ketiga yaitu apa nih Kak Gaby? Wah, 3M selanjutnya. Aku tadi benar-benar ini ya, luar biasa didengar sharingnya Kak Yuyan. Siapa yang sangat terinspirasi jadinya, teman-teman. Jadi sebenarnya kekayaan termahal dari seseorang itu bukan apa yang dipakai ya, ternyata Kak Yuyan. Ya. Tapi pola pikir apa yang mereka bisa serap dari buku yang mereka baca. Ya kan? Betul. Karena yang kita investasi yang terbaik itu apa yang adalah investasi layar ke atas gitu. Apa yang kita ketahui, apa yang bisa kita sharingkan ke orang lain dan bermanfaat buat orang lain, itu adalah yang paling mahal sebenarnya. Makanya jutawan Australia tadi kehilangan banyak banget hartanya, sampai ada 10 jam Rolex tadi ya, Kayuyan ya? Iya. Sampai emasnya diambil segala macam, bilian semuanya, waduh, habis. Tapi dia tetap bersyukur karena perpustakaannya, bukunya nggak ada yang dicuri, ya kan? Itu benar-benar luar biasa banget loh sharingnya Kayuyan, dan jadi mengingatkan kita lagi. Jadi sebenarnya yang impress orang sama kita adalah apa yang kita punya, wawasan yang kita punya, daya pikir yang kita punya, motivasi yang kita punya, dan itu semua didapetin dari mana? Dari buku yang kita baca, seperti itu. Betul banget.
Kebiasaan Oke, positif Kak. kita beralih yang kedua nih ya, yang berikutnya. Yes. Dalam 3M yang Nah, kedua, poin yang ketiga di sini ya, mendengarkan audio. Kalau mendengarkan audio ini pengalaman saya, Gaby, itu dulu waktu saya merintis itu kan sambil kerja nih ceritanya. Nah, itu saya diantar jemput, kalau biasanya itu tidur, gitu ya, saya gantikan dengan mendengarkan audio BEC. Jadi, ini yang paling saya suka, karena paling fleksibel, bisa dengarkan dimanapun, dan ini membentuk ternyata sikap yang positif. Seperti apa? Pada waktu misalnya antar jemput saya mengalami macet, kalau dulu saya itu udah ngeluh, gitu ya, udah komplain, gitu ya, udah nggak enak sama sini manyun gitu ya. Ini orang jualan madu tapi kalau lihat muka saya manyun, madu kelapa honey yang manis itu bisa jadi pahit gitu ya. Ya. Jadi ternyata dengan mendengarkan audio di pagi hari gitu ya sambil kita berangkat perjalanan kemanapun kayak gitu ya, itu memasukkan sesuatu yang positif di hari kita sehingga sikap kita pun itu nanti terbentuk dengan yang positif. Nah, kalau Kak Gaby ada pengalaman juga nggak Kak Gaby? bener banget Kak Yuyan, ini bisa jadi alternatif loh buat teman-teman semua yang mungkin saat ini masih kayak, aduh aku takut baca buku atau aku masih belum deh gitu. Ada nggak alternatif lain nih aku bisa baca buku juga? Karena aku tuh suka didongengin, misalnya kayak gitu kan. Nah mungkin teman-teman bisa dengerin audiobook yang ada di Billionaires. Itu juga ada buku-buku yang didongengin gitu ke teman-teman semua. Tinggal kita dengerin aja sambil kita masak, sambil kita lagi ngapain atau kita sambil relaksasi di rumah gitu. Lama-lama kita jadi penasaran sama buku aslinya loh, teman-teman. Mungkin kita awalnya dengerin audio aja Betul. gitu kan. Seru banget ya buku Beach Money. Kita kayak berasa lagi memiliki pulau-pulau di seluruh dunia nih. Kayaknya seru nih bukunya gitu kan. Karena kan kalau audiobook kan kita bahasannya nggak full ya, nggak full yang ada di buku itu gitu. Tapi lama-lama dari audiobook itu kita jadi penasaran mau baca buku loh. Kayuyan pernah merasa kayak gitu nggak Kayuyan? Kayuyan dulu startnya gitu. Betul. Iya, startnya saya dari VIP ya, VIP BC Channel. Jadi yang belum langganan wajib deh berlangganan kayak gitu. Karena benar katanya Kak Gaby itu ada pembahasan buku tapi diaudiokan seperti itu. Bener banget. Nah, untuk pengalaman saya sendiri mendengarkan audio ini penting banget ya, Kak Yuyan. Karena pada saat menjalankan bisnis ini kan kita butuh banget yang namanya sharing-sharing dari orang-orang yang terlebih dahulu udah sukses gitu. Nah, dari Billionaire sendiri itu kan punya aplikasi. Aplikasinya itu di dalamnya itu ada audio-audio pembelajaran yang mana itu merupakan audio yang diambil dari training-training yang mungkin dulunya itu aku belum terlahir di HDI gitu. Jadi aku bisa pelajari itu semua dari audio tersebut. Dan dulunya pada saat awal menjalankan HDI, waktu konsultasi nih Kak Yuyen, itu kan diarahkan ya, karena aku lihat waktu itu pas cerita sama Mbak Gadis itu, dia rajin banget dengerin audio dimanapun berada. Jadi aku juga terinspirasi gitu, wah kayaknya aku harus belajar juga dari audio daripada dengerin, ya, aku suka dengerin podcast sebenarnya Kak Yuyen, tapi ibaratnya kan beda bidang ya. Kenapa kita nggak belajar dari podcast kita sendiri, orang-orang yang udah menjalankan, praktisi-praktisi yang udah menjalankan. Jadi aku ngambil sesuatu hal yang positif dari tiap cerita yang berbeda-beda, dan bahkan kita dapetin hal-hal yang bisa kita sharingkan baru ke orang-orang. Kayak eating, shopping, money coming itu ternyata ada di audio gitu. Terus ada juga cerita yang tentang seorang wanita yang jadi backup support keluarga, itu juga ada di audio yang ada di cerita di sana. Terus juga ada cerita tentang pasangan suami istri yang udah umur 80 tahunan menjalankan bisnis ini dari Kota Medan, itu juga ada di sana. Bahkan ada juga tentang cerita konsisten oleh Ibu upline kita nih, Bu Rosita Dewi, ini juga bagus banget loh di audio BEC. Jadi bagus banget. Jadi kita tuh dapat banyak banget pembelajaran dari sana yang setiap hari kita bisa dengarkan dan jadi ilmu baru buat kita gitu. Bahkan bisa sambil kita biasa nyetir, misalnya dengerin lagu apa gitu, mungkin kita bisa ganti nih sama audio-audio tersebut gitu, dan jadi ngisi waktu kita tuh lebih produktif walaupun macet-macet kayak Kayuyan bilang ya. Macet-macet pun di jalan jadi enak banget ketika kita mendengarkan sesuatu yang bikin kita penasaran gitu Kayuyan. Iya, betul. Nah, yang berikutnya Kak Gaby, ini saya juga salut dan keren gitu ya, menghadiri pertemuan Kak Gaby ini kemarin baru saja nih menjadi narasumber The Leader Within di Tangerang. Wah, keren banget ya. Dari yang awalnya peserta, sekarang jadi pembicara. Keren banget. Boleh nih cerita ya pengalamannya Kak Gaby. Karena saya sendiri ya rekan-rekan
upline saya sendiri itu butuh waktu 9 bulan memprospek saya gitu ya. Saya nggak mau gabung. Saya nggak mau gabung, tapi ternyata setelah saya itu dijebak temannya ke satu pertemuan yang namanya Star Gathering, dulunya itu meeting luar kota, MLK gitu ya. Nah, ternyata setelah saya ikut, loh, ternyata MLM itu beda ya dengan bayangan saya yang dulu tuh cuma ya paling disuruh jualan cari orang. Ternyata kok beda trainingnya. Dari sana saya terbuka, baru mau bergabung. Nah, saya juga terinspirasi dari Kak Gaby yang awalnya peserta, sekarang jadi pembicara nih Kak Gaby ya. Alhamdulillah ya Kak Yuyan, pas juga dari kemurahan Allah juga nih bisa jadi pembicara, padahal dulunya menonton orang ini TLW, dan kebetulan TLW yang sebelumnya itu aku ikutan di 3 kota Kak Yuyan, dan dapetin sharing dari orang yang beragam-ragam gitu banyaknya. Dan menurut saya pertemuan yang terbaik itu adalah pertemuan yang tidak pernah kita ikuti. Jadi semua pertemuan itu baik banget untuk kita. Kenapa? Karena insight yang kita dapetin tuh pasti beragam-ragam ya Kak Yuyen, dan banyak hal-hal yang mungkin kita bisa ceritakan ke orang lain tentang pengalaman orang-orang yang udah sukses gitu dari pertemuan yang kita ikuti tadi gitu. Dan dari TLW itu kita kalau misalnya bawa rekan kerja gitu ataupun orang yang kita prospek, mereka pun juga akan menambah keyakinan mereka terhadap bisnis yang saat ini mereka jalankan, karena mereka tuh merasa kayak nggak ngejalanin sendiri gitu. Tapi ada juga loh orang yang punya pengalaman yang sama kayak saya. Oh, ada juga loh seorang dokter gigi yang akhirnya terjun ke MLM. Oh, ada juga loh seorang board of directors yang kemarin itu Bu Wina Unus ya, yang merupakan direktur suatu perusahaan besar menjalankan bisnis HDI. Oh, ada juga loh mantan mahasiswa yang sukses menjalankan bisnis HDI seperti saya nih. Saya mantan mahasiswa biasanya kayak gitu. Jadi dengan banyak point of view dari para speaker pada saat ikut TLW itu jadi menguatkan kita bersama-sama, bahkan bukan hanya sekedar sharing, bahkan kita juga have fun bareng ya, kadang-kadang itu nyanyi bareng, itu kan nguatin kita ya sama-sama gandengan tangan gitu. Itu sangat-sangat luar biasa banget sesi-sesi ini supaya kita bisa ikuti seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin jadi speaker pun juga ngerasain nih, Kak Yuyan itu kan jadi pertama kali ya aku jadi speaker. Nah itu tuh ngerasain banget, wah ternyata seperti ini loh rasanya kita tuh bisa sharing walaupun hal-hal kecil ya pada orang lain gitu kan. Dan semoga bermanfaat itu buat orang banyak, meskipun kita hanya sharing sedikit hal yang mungkin bisa membantu hidup orang lain gitu. Dan di TLW itu kita bisa diberikan wadah untuk sharing seperti itu, dan aku bersyukur sih di HDI bisa ada sesi-sesi seperti ini. Jadi semua pertemuan itu bagus ya teman-teman, jangan sampai kita nggak mengikuti pertemuan. Aku baca buku aja lah sama dengerin audio, ngapain juga ikut-ikut pertemuan, effort banget nih bensin aku habis segala macam, misalnya kayak gitu ya. Teman-teman jangan jadikan suatu pertemuan itu expense kita, sesuatu yang kita keluarkan gitu, tapi jadikan itu investasi yang mana bakalan kita tuai lagi nantinya gitu. Apa yang udah kita tabur tadi bakalan kita terima lagi, walaupun nggak sekarang, tapi ilmu yang kita dapetin itu sampai mati loh. Kalau uang kan bisa cepat habis ya, atau barang yang kita pakai tuh bisa cepat ngelotok atau gimana. Tapi kalau ilmu sampai kapanpun itu bakal bisa kepake gitu. Bahkan kita bisa ilmu itu bisa juga menginspirasi banyak orang di luar sana gitu. Sehingga kita tuh jadi orang yang jadi valuable person. Dan dari pertemuan-pertemuan itu aku bisa dapetin banyak insight dan banyak catatan yang bisa aku koreksi ke diri aku sendiri, Kak Yuyan. Karena kan sebenarnya yang terberat itu memimpin diri sendiri ya, Kak Yuyan. Yeah. Karena pertemuan-pertemuan itu aku jadi bisa mengkoreksi sendiri. Oh, ternyata aku salah loh di sini. Ternyata harusnya seperti ini loh. Oh, gap seperti ini loh. Gitu. Jadi lebih wise untuk menilai diri sendiri, bisa bertumbuh lagi dan mau mengevaluasi diri karena kita bisa dapat sharing dari pertemuan-pertemuan itu sendiri. Jadi makanya kalau sampai sekarang orang nanya, Gap, kok datang terus sih ke pertemuan, ya karena saya haus akan ilmu dari yang disampaikan oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita tuh gelasnya tuh dipenuhin, selalu aja dihabisin gitu gelasnya, supaya kita ketika ikut pertemuan ada ilmu baru nih, ada ilmu baru yang kita bisa serap gitu loh, Kak Yuyan. Karena kalau kita udah aku udah tahu sih itu yang disampaikan Gaby, itu aku udah tahu kok yang disampaikan ini, iya aku juga gitu, itu bakalan susah juga sih. Jadi pas kita ikut pertemuan, kosongin diri kita sekosong-kosongnya, serap semua ilmu orang lain yang baik-baik, dan kita evaluasi diri kita untuk pertumbuhan bisnis kita ke depannya, karena itu luar biasa banget dampaknya ke diri aku sendiri, dan pasti teman-teman juga pasti ngerasain hal yang sama gitu, Kak Yuyan.
Benar banget ya, buat rekan-rekan di sini yang mungkin sekarang ini jadi peserta gitu ya, tetap aja ikuti aja arahannya, ikuti aja hadiri pertemuannya. Suatu saat saya percaya rekan-rekan warrior pasti juga akan maju ke atas panggung dan menjadi speaker pembicara sebagai narasumber yang menginspirasi gitu ya. Wah, kita beri aplaus buat rekan-rekan yang hadir pagi hari ini ya Kak Gebi ya. Kita percaya Ini pasti luar mereka biasa juga loh Kak nantinya Yuyan akan jadi pagi-pagi ya. narasumber juga. Iya. Nah, Bener, saya aku punya sini amazed banget loh Kak Yuyan sama rekan-rekan yang hadir pagi hari ini. Beratnya hari ya, Senin. Pasti Senin. banyak banget kerjaan gitu kan. Ya. Tapi pagi-pagi aja jam 9 tepat udah 150 orang loh tadi yang join Iya, gitu kan. keren. Itu benar-benar wah, ternyata banyak loh orang di sini yang benar-benar mau bertumbuh dan mau mengikuti pertemuan-pertemuan. Nah, Betul. ibaratnya itu kalau kita konsisten kan pasti akan jadi habit yang baru sehingga kita ngikutin pertemuan tuh udah jadi kayak habit aja gitu ya kayaknya tanpa ada paksaan Iya, gitu ya. betul. Habit yang positif gitu ya. Habit yang positif. Habit positif. Jadi ada satu ini Kak Hebi. Jadi jika seseorang rela mengosongkan dompetnya demi kepalanya, maka tidak ada orang yang mampu merenggut darinya. Investasi pengetahuan selalu membayar bunga yang terbaik. Nah, jadi rekan-rekan dari ilustrasi tadi itu banyak ya kita materi bisa kehilangan. Kadang kita investasi pingin yang hasilnya instan, pingin yang hasilnya cepat. Tapi apa? Investasi bodong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita investasi leher ke atas, ini benar-benar satu saat itu akan menjadi hal yang luar biasa yang kita bisa upayakan. Karena apa? Modal yang Tuhan berikan adalah diri sendiri dan waktu. Ketika kita mengembangkan diri kita, maka otomatis hasilnya itu bisa sangat luar biasa. Betul ya, Kak Hebi? Oke. Benar banget Kak Yuyen. Parameter yang berikutnya nih, Kak Hebi. Mungkin boleh di-sharing. Poin yang Wah, boleh berikutnya kita yang lihat nih bisa ya. mampu mengembangkan network kita ini apa nih, Kak Hebi? Nah, poin selanjutnya adalah konsisten dan konsekuen. Wah, aku penasaran justru sama Kak Yuyan nih, Kak Yuyan. Terkait dengan konsisten dan konsekuen ini. Pasti di sini teman-teman pernah ngerasa, aduh, aku tuh udah ngelakuin gitu. Padahal misalnya nih belum konsisten atau belum konsekuen atau komitmen sama yang udah dilakuin. Nah, mungkin boleh di-sharingkan nih, Kak Yuyan ada pengalaman atau apa gitu yang bisa di-sharingkan. Aku mau belajar juga nih dari Kak Yuyan nih. Kalau saya ini ya dari kita itu harus konsisten dan konsekuen terhadap path of success. Maksudnya gimana? Ini kalau pengalaman saya jangan ditiru ya rekan-rekan dalam hal presentasi. Memang satu rangkaian ya yang disediakan oleh support system billionaires. Misalnya nih di contoh HTS itu kan poin 1 itu adalah keyakinan. Nah kalau kita keyakinannya nggak kuat itu otomatis merembet ke action-actionnya kita. Termasuk poin konsisten dan konsekuen. Yang tanpa kita sadari gitu ya Kak Gebi. Contohnya misalnya saya dulu presentasi itu saya rajin Kak Gebi. Kok konsisten banget. Tapi kok nggak ngembang-ngembang ya? Orangnya nggak aktif-aktif ya. Kenapa? Karena apa? Waktu presentasi itu saya cuma presentasi produknya aja. Begitu sampai di bisnis saya langsung mikir, ini orangnya dokter, nggak mau pasti bisnisnya. Ini ibu rumah tangga. Kalau saya jelasin, kira-kira paham nggak ya? Akhirnya saya nggak cerita juga bisnisnya. Semua saya cuma cerita produknya gitu ya, presentasi produk, konsisten, tapi saya juga harus konsekuen dong. Konsekuensinya saya tidak punya orang aktif, Kak Dewi. Jadinya dapetin konsumen ya Kak Yuyan ya? Iya, dapatnya konsumen aja. Waduh. Padahal semuanya tuh ada di path of success sebenarnya ya Kak Yuyan ya. Di sini mungkin Iya. bisa agak di zoom sebentar. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya tentang path of success ini. Jadi pada apa sih yang harus kita lakukan di bisnis HDI? Sebenarnya udah ada path of success-nya teman-teman. Mulai dari bergabung, kita itu diajarkan untuk mengikuti yang namanya pembekalan kita di HDI seperti 5 training dasar, buku-buku yang harus kita baca ya dan lain-lain itu semuanya sudah ada. Dan selanjutnya untuk hal teknisnya itu adalah membuat daftar nama ya Kak Yuyen. Membuat daftar nama itu penting banget karena kadang-kadang gini, kita mikir waduh kayaknya nggak ada lagi yang bisa aku tawarin, semuanya udah aku tawarin, apalagi promo promo 11 ya. Udah berhenti, iya Kak Iya. Produk 11-11-nya udah nggak ada, kayaknya udah semua nih saya tawarin udah gitu. Semua ya, udah nggak bisa nih gitu kan. Padahal sebenarnya kita tuh nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya tuh punya banyak sekali daftar nama di luar sana yang bisa kita ekspor ya Kak Yuyan ya. Tadi kan Kak Yuyan udah bahas presentasi itu ada dalam path of success.
pas bergabung pertama kali kita mesti apa? Bikin daftar nama. Habis itu ngapain? Mengundang. Habis mengundang ngapain? Prospecting ya, presentasi. Lalu ditolak atau diterima dan lain-lain. Nah, itu ada di Path of Success tadi, teman-teman. Nah, yang bahan baku utamanya itu sebelum kita melakukan action yang lainnya, yaitu adalah membuat daftar nama. Nah, kenapa kadang-kadang kita merasa nggak ada lagi yang bisa diprospek, nggak ada lagi yang bisa diprospek, padahal dimanapun kita berdiri, kita lagi di mana aja, 1 meter orang yang dekat sama kita itu sebenarnya adalah daftar nama kita loh, teman-teman, gitu. Jadi kalau misalnya kita sambil misalnya keluar rumah gitu kan, yang biasanya kita malas untuk nyapa-nyapa orang atau memulai komunikasi, cobalah untuk jadiin itu daftar nama. Karena ini aku ada pengalaman, Kak Yuyan. Aku itu punya satu rekan kerja yang baru join itu di bulan September. Nah, bulan September sebelumnya itu dia ini adalah blind prospect ya, ibaratnya ya, Kak Yuyan, blind prospect yang sebenarnya aku tuh memulai KPKP pertama itu sama dia. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, KPKP itu adalah komponen awal untuk kita memulai percakapan. Kayak misalnya kita nanya keluarga, pekerjaan, kesamaan, sama pesan. Nah, waktu itu aku baru belajar nih sesi offline ya kan. Wah, offline tuh kayak gini nih, harus KPKP sama semua orang. Misalkan aku bodo amat ya kalian ya, kalau ketemu sama orang ya udahlah urusan-urusan dia. Males gitu loh untuk mulai percakapan gitu kan. Kecuali kalau orang itu senyum duluan, nah baru aku tuh cepat akrab sama orang. Tapi kalau orang itu diem, aku mau ngomong apa ya? Tuh nge-freeze tuh badan gitu kan. Padahal sebenarnya kan diajarin ya kita ya, sebenarnya 1 meter itu adalah daftar nama kamu gitu kan. Itu adalah orang yang bisa kamu sharingkan kayak gitu. Nah, jadi kita konsisten waktu itu untuk terus ya mau buka ya pasar ya, Kak Gaby. Bener banget. Nah, pada saat itu aku KPKP nih, Kak Yuyan, sama orang tua dari temannya Kara di les gitu. Namanya Sinta. Di sini ada Sinta nggak sih? Nah, itu rekan kerja baru aku yang blind prospect sebenarnya loh, Kak Yuyan. Nah, jadi itu tuh aku pertama kali tuh KPKP gitu, ngobrol sama Sinta, tanya keluarga, bla bla bla. Akhirnya dari sana tuh kita deket, akrab, terus pergi kemana-mana bareng, shopping bareng, makan setiap hari, pergi ke sini karena kita punya kebiasaan yang sama, yaitu nganterin anak sekolah dan rumah kita dekat, gitu Kak Yuyan. Nah, lama-lama entah kenapa ya dari daftar nama, karena daftar nama itu kan harus kita olah jadi hubungan yang baik ya teman-teman ya, hubungan yang baik sehingga timbullah trust dan lain-lain sampai ketemu titik di mana orang ini bisa kita bantu. Misalnya dia butuhnya dari mana, dari bisnisnya atau dia dari produknya atau dari mana. Dan ternyata Sinta ini ketemu titik problem dan kebutuhan dia di bisnis HDI yang bisa aku bantu itu di bulan keempat loh Kak Yuyan. Setelah aku dekat. Di bulan keempat akhirnya aku bilang, Sin, coba deh kamu jalanin HDI aja gitu. Karena kan dia pengen ada kegiatan ya Kak Yuyan hari Sabtu Minggu gitu. Pengen ada kegiatan yang bisa di-sharingkan karena dia ibu rumah tangga juga. Akhirnya klik dan dari daftar nama itu dan alhamdulillah 2 bulan jalanin HDI, September kemarin kan berjoin. Oktober dia udah jadi diamond leader. Wow, gitu. Keren banget Kak Gaby. Gitu. Itu dari blind prospect, dari daftar nama baru prospect loh, ya. Kalau gitu. saya tangkap poinnya Kak Gaby, bukan cuma Kak Gaby ini konsisten menambah daftar nama, tapi Kak Gaby ini konsisten follow up. Karena kan Kak Gaby bilang bukan langsung 1 bulan 1 hari gitu ya, langsung langsung aktif, langsung closing, enggak, tapi hitungan bulan loh. Sampai 4 bulan, tapi begitu mau aktif 2 bulan diamond. Luar biasa berarti ini Kak Gaby ya. Ini yang artinya konsisten dan konsekuen gitu ya. Saya juga punya sedikit cerita nih Kak Gaby kalau mengenai konsisten dan konsekuen ini. Kadang Kak Gaby, saya belajar apa yang kita lakukan itu belum tentu kita yang menuai. Contohnya apa? Seperti blind prospect ya, kita bisa onsite seperti yang Kak Gaby, online juga bisa. Sekarang kita dimudahkan dengan media sosial. Saya itu melakukan Kak Gaby. Tapi selama 3 tahun ini, yang merespon itu sedikit, bahkan yang benar-benar closing sampai jadi konsumen itu di Pekanbaru itu cuma 1. Tapi saya konsisten, saya sharing di grup gitu ya, saya ditolak gitu ya, saya diresponnya ini, terus yang barusan terakhir itu ternyata brand prospeknya masih di bawah, masih 16 tahun bahkan kayak gitu ya, tapi saya konsisten melakukan. Yang luar biasa itu rekan saya melihat dan mereka melakukan, mereka justru memanen, menuai. Banyak sekali brand prospek itu yang datang ke mereka dan closing. Nah, saya tuh jadi mikir gitu ya, ternyata Tuhan itu bisa datangkan berkat itu
dari mana saja, tidak langsung ke kita, gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan sekarang itu merasa saya ini sudah menabur, tapi kok tidak menuai-nuai, gitu ya. Eh, Terkadang Tuhan itu bisa datangkan berkat tuaian kita itu nggak langsung ke kita, tetapi lewat rekan kerja kita juga. Nah, dari mana rekan kerja kita itu mau konsisten melakukan? Dari kita yang terlebih dahulu mau melakukan, betul ya Kak Gebi? Kalau misalnya kita nggak konsisten gitu ya, otomatis rekan-rekan kita itu juga melihat, kapan saya aja nggak konsisten kok gitu. Tapi kalau kita konsisten, apapun hasilnya gitu ya, mereka juga pasti akan semangat ikut melakukan kayak gitu ya, walaupun ternyata tuayannya itu bukan langsung kita, tapi ke rekan kerja kita. Rekan Bahkan itu kerja membuat ya. saya tuh lebih senang, lebih happy gitu loh. Wah keren ini, rekan saya ini keren, undangannya bisa datang semua kayak gitu ya. Malah saya lebih happy gitu ya Kak Ebi ya. Wah, luar biasa loh cerita Kak Yuyan. Jadi di sini Kak Yuyan itu melakukan terus ya teman-teman. Kadang-kadang kita emang ada juga loh kayak berpikir, wah aku tuh udah melakukan, udah kayaknya ini nggak efektif caranya. Kayaknya blend prospek tuh nggak efektif deh, Gap. Kayaknya ini nggak efektif deh, Gap. Padahal baru dilakukan 1 kali, 2 kali. Sehingga udah langsung ngejudge itu tuh nggak efektif. Padahal sebenarnya ini adalah pengulangan terus-menerus ya, Kak Yuyan ya. Iya. Kalau prospek terus, blend prospek terus-menerus gitu. Hasilnya itu di mana aja datangnya teman-teman. Jangan mikir untuk hasil dari kita dulu. Kayak Kak Yuyan aja deh. Ternyata Kak Yuyan dengan buah konsistensinya, ternyata rekan kerjanya yang banyak banget dapetin undangan untuk datang ke satu event gitu. Padahal kayak Kak Yuyan yang setiap harinya melakukan hal tersebut dan ditiru oleh rekan kerjanya. Tapi kalau Kak Yuyan nggak melakukan itu setiap hari, rekan kerjanya pun juga mungkin nggak mau ngelakuin, apalagi aku juga nggak ngelakuin gitu, ngapain aku ngelakuin. Jadi mulai dari diri kita ya ibaratnya ya Kak Yuyan ya. Ya. Mulai dari diri kita, terus dicontoh sama rekan kerja kita, dan mereka pun juga akan mendapatkan hasilnya tuh dari manapun juga gitu. Mungkin bisa langsung atau mungkin dari rekan kerjanya lagi atau gimana, karena rezeki itu udah diatur ya Kak Yuyan ya ternyata. Iya. Betul-betul. Jadi ini terkait dengan yang di-sharingkan minggu lalu ya sama Kak Dona. Semua itu harus dimulai dari kita sendiri terlebih dahulu yang aktif kayak gitu. Jadi ini satu rangkaian yang nyambung gitu ya. Ternyata 10 secret nyambung. Kita nanti tunggu secret minggu depan apa. Nah, quotes terakhir nih dari Kak Gebi. Boleh nih dibagikan Kak Gebi. Oke, nah boleh nih ditampilkan. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini kan kita udah belajar ya untuk hari pertama dan hari kedua bagaimana caranya kita membuild network kita dengan baik ya. Kita udah tahu caranya, ibaratnya udah dapat berapa materi, 6 ya kayaknya, 7 ya Kak Yuyan ya. 7 hal yang udah kita dapetin ya. Yang pertama itu memiliki keyakinan ya kan, terus juga kemauan kita untuk belajar dan mempraktekkannya, konsultasi ke upline, melakukan follow up yang benar, mau berunding dan memiliki kebiasaan yang baik dan konsultasi dan juga konsekuen. Nah, jadi udah dapat 7 poin yang bisa kita dapatkan gitu. Tapi semua itu tidak akan bisa terjadi kalau misalnya kita not working. Jadi sebenarnya the opposite of networking itu adalah not working. Jadi jangan sampai misalnya nih kita udah dapat ilmunya, kita udah dapat sesuatu gambaran yang bisa kita terapkan nantinya, tapi kita not working gitu. Karena sesuatu hal yang udah kita dapetin itu ibaratnya kita udah dapat makanan nih, kalau nggak kita cerna dengan baik gitu ya, itu akan jadi lemak di badan kita, jadinya gendut ya kan teman-teman. Tapi kalau sesuatu hal yang aku udah tahu nih gitu kan, 7 hal-hal ini gitu kan, kita olah jadi olahraga gitu, itu akan jadi otot, yang mana otot itu akan stay di badan kita lebih lama gitu daripada lemak. Jadi untuk mengembangkan network kita adalah dengan apa? Dengan working. Karena the opposite of networking is not working. Jadi untuk mengembangkan network adalah dengan apa? Dengan working. Jalan aja terus, konsistensi aja terus gitu. Konsistensi dan komitmen aja terus dalam melakukannya. Karena bisnis ini bukan hanya bicara apa yang kita makan hari ini. Makan nasi apa ya hari ini? Oh, nasi Padang sama gulai tunjang, misalnya gitu. Oh, nasi pecel lele deh, gitu kan. Atau pecel Madiun, hari ini, gitu. Bukan makan hari ini aja, teman-teman. Bisnis ini not talk about what we eat hari ini. Tapi 10 tahun ke depan kita mau hidup seperti apa, 15 tahun ke depan anak-anak kita mau hidup seperti apa, itu ditentukan sama apa yang kita lakukan hari ini. Bukan makan kita hari ini.
Jadi lakukan aja terus. Buah hasilnya mau datang kapan? Nggak apa-apa. Jangan dipikirin instan-instan. Jalani prosesnya aja dulu. Karena sebenarnya hasil itu adalah buah dari konsistensi. Jadi proses itu yang menentukan hasil yang mau kita dapatkan nantinya. Seperti itu. Jalani aja terus dan working supaya kita network kita juga akan build gitu. Kak Yuyan. Wah, keren banget ya. Terima kasih ya sharingnya Kak Gaby, luar biasa hari ini. Siapa rekan-rekan di sini yang merasa terinspirasi gitu ya dengan sharingnya Kak Gaby, luar biasa banget ya. Thank you loh Kak Gaby udah mau berbagi sama kita-kitanya tips dan triknya, rahasianya gitu ya. Terakhir dari saya rekan-rekan, investasi dalam belajar membuat kita mengerti. Jadi ketika kita sudah mengerti, kita dapat membuat bertindakan dengan benar. Dengan bertindak benar, kita dapat berhasil gitu ya rekan-rekan. Jadi apa yang sudah kita pelajari selama 2 minggu ini kita bisa terapkan dengan bertindak benar, pastinya kita akan membuahkan hasil. Sekian sharing dari kami. Kalau ada sesuatu yang berkenan, semua semata-mata kemurahan dari Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang, mohon maaf, itu semata-mata kesalahan dari kami. Saya kembalikan ke MC yang luar biasa, Pak Yidi. Ya, terima kasih Kak Yuyen dan Kak Gaby yang sudah berbagi rahasianya untuk sukses mengembangkan jaringan dan sukses di HDI-nya. Nah, rekan-rekan, ternyata rahasianya salah satunya adalah mereka itu terus belajar dan menumbuhkan diri dengan membaca yang tadinya tidak suka membaca dan suka membaca buku-buku pengembangan diri, dan juga mereka menghadiri pertemuan-pertemuan. Rekan-rekan, ayo kita ikuti jejak mereka. Dan khusus untuk rekan-rekan, hari ini ada promo rekan-rekan untuk buku-buku yang rekan-rekan bisa baca untuk pengembangan diri rekan-rekan semua maupun untuk jaringannya. Ya, yang pertama ini ada promo today ya, ada 25 Ways to Win with People dari John C. Maxwell dan The Secret Book of MLM 21st Century. Ini buku yang mengopen mind saya sehingga tidak negatif thinking terhadap MLM. Ya, special price untuk rekan-rekan pagi ini. Selanjutnya, buku Rahasia Kekayaan Alam. Ya. Semua produk-produk HDI untuk kesehatan ada semua di sini, dan special price yang seharusnya 115.000 hanya 95.000. Ya, buruan rekan-rekan ya. Yuk, lanjutnya. Ya, ini VIP channel ya, salah satu yang juga tadi dibahas di acara tadi. Dan ini ada promo VIP 1 tahun itu 13 bulan, rekan-rekan bisa mendengarkan video-video yang terpilih yang untuk pengembangan diri kita maupun secara teknis. Selanjutnya hanya 600.000 ya rekan-rekan. Ya, kita juga punya video YouTube dan sekarang ada channel ya spesial untuk rekan-rekan di mana kita bisa ada video khusus untuk membership ya. Hanya Rp29.900, sangat murah ya. Tapi tidak murah, sangat berkualitas ya. Selanjutnya ya, 29.000 ya. Ya, acara-acara yang rekan-rekan ikuti dan ini semua sangat penting untuk kita semua. Ada Great Business Opportunity, ini ada Pak Kriswara Rino, Pak Stefanus, dan Pak Andi Wono Raharjo. Ini Selasa tanggal 22 November, rekan-rekan ya. Selanjutnya ada Build Your Strong Solid Business. Ya, ada 3 pembicara kita, Ibu Ursula, Pak Christian Ascender, dan Pak Christopher Abadi, hari Kamis tanggalnya. Selanjutnya, kemudian wah ini makanan lunch booster Jumat tanggal 20 November jam 13 ya melalui Billionaire Education Center ya, BEC. Selanjutnya ya 7 Habits for Healthy Skin, dua pembicara kita ya yang glowing juga nih, Ibu Yeni Ong dan Kak Dwi Damayanti. Ini di onset ya di kantor HDI Ngagel Surabaya jam 13. Selanjutnya ada Star Gathering ini di Bali, rekan-rekan bisa ikut ya, masih ada waktu untuk mendaftar tanggal 20. Acara tanggal 26 dan 27 November. Yang Bali dan sekitarnya bisa untuk hadir ya. Silakan selanjutnya. Ya, morning briefing berikutnya rekan-rekan, kita kan tadi sudah ada 7 rahasia untuk mengembangkan jaringan. Nah, yang selebihnya kapan akan dadakan lagi? Senin besok tanggal 28 November jam 9 pagi.
Silakan tunggu ikuti acara berikutnya. Kemudian ada The Leader Within, ya ini dari berbagai kota seluruh Indonesia. Tangerang tanggal 19 ini sudah. Lalu 27 November ada Samarinda. Catat nih di screenshot bisa. 3 Desember di Bandung, 11 Desember di Semarang, 11 Desember Jakarta, lalu 20 November Pontianak, 27 November Medan, 4 Desember Palembang, 11 Desember Surabaya, dan 17 Desember secara online. Ya, rekan-rekan bisa dicek di kota masing-masing, bisa diarahkan di situ, rekan-rekan percaya juga. Ya, ini acara Samarinda ya, hanya 200.000 ya, tempatnya bisa di screenshot di sini rekan-rekan ya. Kemudian yang Medan juga hanya 175.000 early bird. Selanjutnya, yang di Bandung tanggal 3 Desember hari Sabtu ya, 195.000. Selanjutnya, ini investasi yang tadi dibicarakan tidak akan pernah habis. Ya. Jakarta, TLW Jakarta, hari Minggu jam 11, tanggal 11 Desember. Ya. Liburnya 175.000. Selanjutnya, The Leader Within Semarang, ini hari Minggu tanggal 11 Desember ya, 250.000 TLW. Harga normal, liburnya 200. Dan Semarang sekitarnya ya silakan darat ke sini. Selanjutnya, sudah habis. Ya rekan-rekan, itulah buku-buku dan acara-acara yang untuk pengembangan di rekan-rekan. Terima kasih untuk Kak Gebi dan Kak Yuyen juga tim panitia multimedia. Rekan-rekan masih ada waktu 10 hari untuk kita di bulan November ini untuk membangun jaringan kita. Dan selamat dan sukses untuk rekan-rekan semua. Tetap semangat di bulan November ini. Terima kasih. Selamat pagi.